Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran ekonomi peminatan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi produksi. Tujuan pembelajarannya agar peserta didik dapat menjelaskan pengertian produksi, mengidentifikasi faktor-faktor produksi, mendeskripsikan teori perilaku produsen, menjelaskan konsep biaya produksi, penerimaan dan laba, serta menghitung besarnya biaya produksi, penerimaan dan laba. Ini adalah peta konsepnya. Pertama adalah pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Orang yang melakukan proses produksi disebut produsen. Nilai guna suatu barang. Nah, setiap barang yang dihasilkan dari proses produksi memiliki nilai guna yang berbeda-beda karena kepuasan yang diperoleh dari penggunaan barang tersebut juga berbeda. Di sini ada empat nilai guna suatu barang. Yang pertama, menurut bentuknya, from utility. Setelah berubah bentuk, barang akan mengalami perubahan nilai guna. Perubahan ini akan berdampak pada perbedaan harga. Misalnya saja, kayu diubah oleh seniman ukiran Jepara menjadi kursi dan meja. Hal ini akan menambah manfaat dari kayu dan meningkatkan harga jual setelah menjadi mebel. Lalu, ada nilai guna suatu barang menurut waktunya, time utility. Pergeseran dan perbedaan waktu dapat mengakibatkan perubahan nilai barang. Hal ini berdampak pada perubahan harga. Misalnya, di era teknologi seperti saat ini, smartphone merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga nilai gunanya meningkat. Hal ini berbeda dengan era 1990-an. Smartphone hanya memiliki nilai guna bagi kalangan tertentu. Lalu, ada nilai guna suatu barang menurut tempatnya, place utility. Perbedaan tempat mengakibatkan perubahan nilai guna suatu barang. Misalnya saja ketika Anda sedang berada di daerah pantai seperti Sanur Bali, kacamata hitam akan sangat berguna untuk menutupi mata dari sinar matahari. Namun ketika Anda berada di daerah Lembang, Bandung, yang sejuk kacamata hitam tidak diperlukan karena sinar matahari tidak begitu menyilaukan mata. Dan yang keempat, ada nilai guna suatu barang menurut kepemilikannya, ownership utility. Perbedaan status kepemilikan barang mengakibatkan perubahan nilai guna barang tersebut. Misalnya, bagi petani, jaring tidak berfungsi karena bukan kebutuhan untuk membajak sawah. Akan tetapi bagi nelayan, jaring sangat berharga karena jaring dibutuhkan untuk menangkap ikan sehingga dapat menghasilkan pendapatan untuk kehidupannya. Oke, selanjutnya ada nilai pakai dan nilai tukar suatu barang. Nilai pakai dibagi menjadi dua, nilai pakai objektif dan nilai pakai subjektif. Nilai pakai objektif adalah kemampuan dari suatu barang untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Tinggi rendahnya nilai pakai objektif menurut pemakai relatif sama. Misalnya saja, mobil yang digunakan oleh setiap pengendara memiliki nilai yang sama, baik itu mobil pribadi maupun mobil angkutan umum. Lalu ada nilai pakai subjektif. Nilai pakai subjektif adalah nilai yang diberikan oleh seseorang atas kemampuan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan orang yang bersangkutan. Nah, nilai pakai subjektif ini ada faktor yang menentukan tinggi rendahnya, yaitu tingkat kepercayaan pemakai terhadap barang yang dipakainya. Misalnya benda antik, lukisan, dan batu akik. Lalu ada nilai tukar. Nilai tukar juga dibagi menjadi dua. Ada nilai tukar objektif, ada juga nilai tukar subjektif. Untuk nilai tukar objektif adalah kemampuan suatu barang ditukarkan dengan barang lain yang tidak dipengaruhi oleh unsur psikologis atau kepercayaan. Nah, nilai tukar yang diberikan oleh setiap orang terhadap suatu barang atau jasa adalah relatif sama. Contohnya adalah uang dan emas. Sedangkan nilai tukar subjektif
adalah nilai yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu barang atau jasa sehubungan barang tersebut dapat ditukarkan dengan benda lain sehingga dapat memuaskan kebutuhan pengaruh psikologis. Contohnya adalah mobil antik, motor kuno, perabotan rumah tangga, dan lukisan. Berikutnya ada faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi ada faktor produksi alam, ada faktor produksi tenaga kerja, ada juga faktor produksi modal, dan faktor produksi kewirausahaan. Nah, dari ketiga faktor produksi sebelumnya yaitu alam, tenaga kerja, dan modal, yang paling menentukan adalah faktor produksi kewirausahaan. Kenapa? Karena pengusaha yang memiliki jiwa wirausaha dalam produksinya, ia akan mempersiapkan dengan matang segala kebutuhan perusahaannya. Selanjutnya, teori perilaku produsen. Fungsi produksi dengan satu input variabel. Produksi marginal atau MP dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. MP sama dengan delta TP atau pertambahan produksi total dibagi dengan delta L. Nah, delta L adalah pertambahan tenaga kerja. Produksi total atau total produk menunjukkan total output yang diproduksi dalam unit fisik. Sementara itu, produksi marginal atau marginal produk adalah tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Oke, jadi itu rumusnya. Kita lanjut ke yang bawah, produksi rata-rata. Produksi rata-rata atau average product yaitu produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja. Apabila produksi total TP jumlah tenaga kerja adalah L, maka produksi rata-rata AP dapat dihitung dengan menggunakan persamaan seperti di layar. Yaitu AP sama dengan TP dibagi L. Lalu, hubungan antara produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Di sini sudah ada kurvanya yang menjelaskan hubungan dari ketiga hal tersebut. Saya akan jelaskan. Bentuk kurva TP yang garis biru tua cekung ke atas apabila tenaga kerja yang digunakan masih sedikit. Hal ini berarti tenaga kerja masih kekurangan jika dibandingkan dengan faktor produksi lain. Ya, misalnya saja tanah yang dianggap tetap jumlahnya. Dalam keadaan ini, produksi marginal bertambah tinggi dan sifat ini dapat dilihat dari bentuk kurva MP, kurva produksi marginal. Lalu, pada tahap selanjutnya, kurva produksi total atau TP mulai menurun, yang menggambarkan bahwa produksi total makin menurun jika lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Keadaan ini menggambarkan bahwa tenaga kerja yang digunakan jauh melebihi kebutuhan untuk menjalankan kegiatan produksi secara efisien. Nah, hal ini yang dikatakan sebagai law of diminishing return atau hukum tambahan hasil yang makin berkurang, yang artinya bahwa fungsi produksi mempunyai sifat-sifat seperti fungsi utility. Jika input bertambah, maka output juga meningkat. Namun, tambahan input pertama akan memberikan Jadi tambahan input pertama akan memberikan output yang lebih besar dibandingkan dengan tambahan output yang disebabkan oleh tambahan input berikutnya. Berlakunya hukum pertambahan hasil yang makin berkurang dimulai dari MP secara maksimum. MP yang garis merah. Pada kondisi ini, bertambahnya tenaga kerja tidak menaikkan produktivitas marginal karena tenaga kerja yang dipakai terlalu banyak, sehingga mereka akan bekerja secara berebut dan produksi marginal justru akan turun. Kemudian menjadi nol dan akhirnya menjadi negatif. Selanjutnya ada tahapan-tahapan produksi. Tahap 1 yaitu skala kenaikan yang makin bertambah. Tahap 2
skala kenaikan yang tetap, dan tahap 3 skala kenaikan yang makin berkurang. Nah, dalam kondisi ini, pada tahap 2 terlihat bahwa AP dan MP positif, tetapi menurun. Jadi saat yang tepat untuk berproduksi adalah pada tahap 2, yaitu di daerah dengan tambahan hasil yang makin menurun. Kenapa seperti itu? Soalnya kita lihat pada tahap 1, mulai dari berproduksi sampai AP tertinggi, meliputi jarak input variabel saat produk rata-rata meningkat. Dengan kata lain, tahap 1 berhubungan dengan hasil rata-rata yang meningkat dari input variabel. Seorang produsen yang rasional tidak akan beroperasi pada tahap produksi pertama. Hal ini karena pada tahap tersebut, hasil rata-rata yang bertambah atas input variabel yang berhubungan dengan hasil-hasil marginal negatif terhadap input tetap. Baru pada tahap 2 dimulai dari AP sama dengan MP atau sampai MP sama dengan 0. Pada tahap 3, TP mulai maksimum atau MP sama dengan 0 sampai margin negatif. Kegiatan produksi juga tidak akan terjadi pada tahap 3. Seperti terlihat pada di gambar, semuanya mulai menurun. Pada tahap ini dinyatakan sebagai jarak saat terdapat produk marginal yang negatif atau produk total menurun. Selanjutnya, teori perilaku produsen, fungsi produksi dengan dua input variabel. Yang pertama ada kurva isokuan. Kurva isokuan itu adalah menunjukkan kombinasi yang berbeda dari tenaga kerja L dan barang modal K yang memungkinkan perusahaan menghasilkan jumlah output tertentu. Isokuan sendiri adalah kurva yang menggambarkan kombinasi input, modal, dan tenaga kerja yang dapat menghasilkan tingkat output yang sama. Bisa dilihat ini adalah contoh kurvanya. Lalu ada kurva isokos. Isokos adalah garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi penggunaan input yang satu dan input lain berdasarkan tersedianya biaya modal. Misalnya, dengan sejumlah modal tertentu, berapa X1 dan X2 yang harus dibeli untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu. Isokos yang semakin dekat dengan titik origin, maka semakin kecil pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh produsen. Sebaliknya, semakin jauh dari titik origin, maka semakin besar pengeluaran produsen. Nah, untuk perbedaannya, kurva isokuan adalah kurva yang menggambarkan produksi sama, sedangkan kurva isokos merupakan kurva yang menggambarkan anggaran yang sama. Selanjutnya ada keseimbangan produsen. Kurva keseimbangan produsen terbentuk ketika adanya persinggungan antara kurva isokuan dan kurva isokos. Bisa dilihat contohnya seperti ini. Kita lanjut. Konsep biaya produksi, penerimaan, dan laba maksimum. Yang pertama, biaya produksi. Secara sederhana, biaya produksi didefinisikan sebagai jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli atau mendapatkan input atau faktor produksi. Tuh. Nah, sementara itu, dari sisi ekonomi, biaya produksi ini merupakan biaya eksplisit, explicit cost, ditambah dengan biaya implisit, implicit cost. Biaya implisit adalah pengeluaran bukan tunai yang dapat berupa pengorbanan waktu, kerja, atau usaha, dan pengeluaran ini diukur berdasarkan harga pasar. Sehingga dari sisi ekonomi biaya, dari input diartikan sebagai balas jasa dari input tersebut pada pemakaian terbaiknya, atau dikenal sebagai opportunity cost.
Saya akan langsung jelaskan di sini. Ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang terjadi, di mana penyebab satu-satunya adalah karena sesuatu yang harus dibiayai. Dalam kaitannya dengan produk, yaitu biaya langsung terdiri atas biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Selanjutnya ada biaya tidak langsung. Biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Dalam hubungannya dengan produk, biaya tidak langsung dikenal dengan biaya overhead pabrik. Lalu ada biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang secara nyata dikeluarkan perusahaan atau biaya yang dikeluarkan di mana terdapat pembayaran kas. Ini kalau nanti kalian belajar akuntansi, setiap ada transaksi yang menggunakan kas, maka di situ akan tertulis kas. Tuh. Misalnya, pengeluaran untuk membeli bahan baku produksi, membayar tenaga kerja langsung yang berkaitan dengan produksi, dan sebagainya. Lalu ada biaya implisit, yaitu nilai dari input yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam proses produksi, tetapi tidak sebagai pengeluaran nyata yang dikeluarkan perusahaan. Nah, karena pembayaran kas tidak dilakukan untuk biaya implisit, konsep biaya kesempatan harus digunakan untuk mengukurnya. Lalu ada biaya kesempatan dan biaya historis. Biaya kesempatan adalah nilai dari sumber-sumber ekonomi dalam penggunaan alternatif yang paling baik. Sumber-sumber ekonomi termasuk faktor produksi, misalnya bahan kayu, tenaga kerja, dapat digunakan secara alternatif. Apabila kayu tersebut telah digunakan untuk menghasilkan sesuatu barang, maka ada kesempatan yang hilang untuk menghasilkan barang lain dengan kayu tersebut. Ini seperti konsep biaya kesempatan yang sebelumnya sudah kita bahas. Jika kita memilih suatu pilihan, maka ada pilihan yang dikorbankan. Selanjutnya ada biaya historis. Biaya historis adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan pada waktu membeli faktor produksi atau input. Kalau input itu disimpan dan baru digunakan kemudian hari, digunakan dalam proses produksi, jadi artinya disimpan dulu baru digunakan, maka biaya historis adalah sama dengan pada waktu faktor produksi itu dibeli. Hal itu berbeda dengan biaya kesempatan, di mana biaya kesempatan diperhitungkan pada waktu input digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya ada biaya inkremental atau biaya relevan. Biaya inkremental adalah biaya yang timbul sebagai akibat adanya keputusan yang telah dibuat. Lalu ada biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Biaya jangka pendek ada beberapa bahasan, saya akan membahas dari biaya jangka panjang dulu aja. Nanti biaya jangka pendek ada di next slide. Biaya jangka panjang itu fungsi produksi dinyatakan berada dalam jangka pendek bila dalam produksinya masih menggunakan input yang bersifat tetap dan disebut jangka panjang jika semua inputnya bersifat variabel dan tidak ada input tetap. Nah, jangka pendek memang seperti apa sih tetapnya? Kita lihat. Biaya jangka pendek. Yang pertama, jenis biaya jangka pendek dapat diuraikan saja. Jenis biaya jangka pendek diuraikan seperti di bawah ini. Yang pertama ada total cost. Total cost adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli input atau faktor produksi untuk menghasilkan output atau produk akhir. Fungsi biaya total jangka pendek yaitu TC sama dengan FC ditambah VC. Dengan keterangannya, TC yaitu total cost, FC yaitu fixed cost, dan VC yaitu variable cost. Sedangkan untuk fungsi biaya total jangka panjang itu ada TC sama dengan VC. Berikutnya ada fixed cost atau FC. FC adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli input yang bersifat tetap. FC jumlahnya tetap berapapun jumlah output diproduksi. Lalu ada variable cost.
atau VC. VC adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli input yang bersifat variabel input. VC jumlahnya tidak tetap dan sangat tergantung kepada jumlah output yang diproduksi. Lalu ada average cost. AC adalah biaya rata-rata per unit output. Rumusnya bisa dilihat. AC sama dengan TC per Q. Lalu ada average fixed cost adalah biaya tetap rata-rata per unit output. Bisa dilihat rumusnya. AFC sama dengan TFC per Q. Lalu ada average variable cost, AVC. AVC adalah biaya variabel rata-rata per unit output. Dengan rumus AVC sama dengan VC per Q. Lalu ada marginal cost. MC adalah biaya tambahan yang terjadi akibat ditambahnya produksi sebanyak 1 unit. Rumusnya MC sama dengan delta TC per delta Q. Lalu selanjutnya ada penerimaan revenue perusahaan. Penerimaan perusahaan ini dikategorikan menjadi penerimaan total revenue, penerimaan rata-rata, average revenue, dan penerimaan marginal revenue. Masing-masing pengertiannya apa? Untuk total revenue atau TR adalah keseluruhan penerimaan yang diterima perusahaan dari penjualan outputnya kepada konsumen. Dengan rumus TR sama dengan P kali Q. Lalu ada average revenue atau AR. AR adalah penerimaan yang didapatkan perusahaan dari setiap unit output yang terjual. Rumusnya AR sama dengan TR per Q. Lalu marginal revenue atau MR. MR adalah besarnya kenaikan penerimaan total TR yang disebabkan oleh tambahan penjualan output sebanyak 1 unit. Dengan rumus MR sama dengan delta TR per delta Q. Selanjutnya kita bahas laba. Keuntungan sama profit. Jika TR lebih besar daripada TC, maka itu laba, artinya untung. Tetapi jika TR lebih kecil daripada TC, maka itu artinya rugi. Seperti itu. Jadi, laba adalah perbedaan antara TR dengan TC. Itu. Nah, perbedaan laba bisnis dan laba ekonomis. Laba bisnis adalah selisih antara penerimaan total TR dengan total biaya explicit cost. Nah, biaya eksplisit itu adalah pengeluaran tunai yang benar-benar terjadi. Tuh. Lalu, laba ekonomis adalah selisih antara TR dengan total biaya eksplisit dan biaya implicit cost. Biaya implisit adalah pengeluaran bukan tunai yang dapat berupa pengorbanan waktu, kerja, atau usaha. Jadi perbedaannya di sini kita lihat laba bisnis itu benar-benar hanya menghitung dari pengeluaran yang kita keluarkan saja biaya-biayanya. Tetapi laba ekonomis itu ditambahkan dengan pengorbanan waktu, kerja, atau usaha. Seperti itu. Selanjutnya contoh perhitungan laba bisnis dan laba ekonomis. Radens berjualan nasi goreng dengan biaya untuk membeli bahan-bahan senilai 200.000. Dan hasil penjualannya 350.000. Cara menghitungnya ada dua, tergantung laba bisnis atau laba ekonomis. Dalam laba bisnis, kita hanya menghitung biaya-biayanya saja yang ada, yang terlihat. Jadi laba bisnis hasil dikurang biaya produksi. 350.000 dikurang 200.000 sama dengan 150.000. Nah, 150.000 merupakan laba bisnis dengan
pengeluaran sebanyak 200.000 yang merupakan biaya eksplisit. Jadi biaya eksplisit itu biaya pengeluaran tunai yang benar-benar terjadi. 200.000 kan benar-benar terjadi nih untuk membeli bahan-bahan tuh. Nah, oleh karena itu masuklah ke dalam penghitungan laba bisnis. Selanjutnya, laba ekonomis. Hasil biaya produksi. Selanjutnya, laba ekonomis. Itu hasil dikurang biaya produksi dikurang biaya implisit. 350.000 dikurang 200.000 dan dikurang biaya implisit. Seperti kita lihat tadi, biaya implisit adalah biaya waktu, kerja, atau usaha. Tuh. Nah, pengeluaran ini dapat diukur secara pasar. Misalnya saja, Raden berjualan nasi goreng berkeliling kampung. Jika Raden memiliki seorang pegawai, jadi bukan Radensnya yang keliling, itu kira-kira akan dibayar berapa untuk ongkos kelilingnya. Bisa kita anggap seperti itu perhitungannya. Taruhlah untuk keliling-keliling karena sudah membantu berjualan 80.000 ongkos jalan. Maka biaya 80.000 ini masuklah ke biaya implisit. Itu. Jadi 350.000 dikurang 200.000 dikurang 80.000 sama dengan 70.000. Itu untuk laba ekonomis. Jadi perbedaannya untuk laba bisnis itu benar-benar biaya yang nyata dikeluarkan. Sedangkan laba ekonomis itu udah ditambah dengan perhitungan dengan pengorbanan waktu, kerja, atau usaha. Itu bukan tunai, tapi bisa diukur berdasarkan harga pasar. Selanjutnya perbedaan laba normal dan laba murni. Laba normal, normal profit, diperoleh apabila TR sama dengan TC. Dan TC dihitung sebagai biaya eksplisit ditambah biaya implisit. Laba murni atau pure profit diperoleh apabila TR lebih besar dari TC. Dan TC dihitung sebagai biaya eksplisit ditambah biaya implisit. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk absen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.